yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Ya cinta Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini kami masih bisa bernapas, kami masih bisa menikmati hidup ini Tuhan. Kami tahu ini semua kasih-Mu Tuhan, ini semua kebaikan-Mu Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Di tengah-tengah situasi dunia yang tidak jelas Tuhan, tapi Engkau memelihara kami Tuhan. Engkau memelihara kami seperti biji mata-Mu. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuji Engkau ya Tuhan. Semua Tuhan, baik kami yang di tempat ini, saudara-saudara kami yang ada di rumah yang saat ini menonton live streaming Tuhan, urapi kami semua Yesus. Kami tetap mau tinggal dalam hadirat-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Kalau saat-saat ini kami ada di rumah Tuhan, kami mau tinggal dalam hadirat-Mu bersama dengan keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Beracaralah Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhir ibadah ini. Biar nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan. Kau berkati kami. Biarlah Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya.
karena penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Berada dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga yang sedang ada di rumah saat ini. Engkau diurapi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena penyertaan-Mu begitu sempurna dalam kehidupan kita. Kita bisa bernafas, kita bisa sehat, kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, semua karena kemurahan dari Tuhan kita yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami tidak pernah lepas untuk selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kalau hari ini kami terbatas dengan ruang dan waktu, tapi Engkau pertemukan Tuhan. Lewat live streaming ini kami bisa memuji besarkan akan nama-Mu, dan Engkau menikmati acara kami Tuhan. Biarkan Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan pada hari ini lewat pujian sembah kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati kami, Engkau urapi kami, hamba-Mu yang menyampaikan dan jemaat yang mendengarkan. Kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap berada di rumah pada hari-hari ini, karena memang pemerintah belum mengizinkan kita untuk bersekutu bersama-sama, karena virus tetap merajalela di kota kita, di negara kita, saudara. Kalau saya hitung-hitung, saya udah buat perkembangan virus corona ini dari hitung berapa yang terjangkit setiap hari, berapa bertambah dan bertambah, bukan berkurang, saudara. Tapi dalam minggu ini penambahannya bisa 600 sekian orang yang terjangkit. Tapi kita yakin kita memiliki Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Dia bisa bekerja dalam sekejap waktu untuk memulihkan negara ini, saudara. Saudara mungkin tahu cerita ketika kota Samaria dikepung oleh bangsa Aram, saudara. Samaria di lockdown dari luar oleh bangsa Aram. Yang terjadi apa? Kalau saudara baca, hal-hal yang mustahil pun mereka lakukan. Alkitab menyatakan bahwa tai burung merpati pun ada harganya, saudara. Binatang yang haram untuk dimakan terpaksa harus dimakan. Yang lebih dahsyat lagi, sesama orang tua, sesama ibu saling janjian untuk memakan anaknya sendiri, saudara. Bangsa Samaria menjadi bangsa yang kanibal. Kenapa? Kelaparan yang melanda bangsa ini, kota ini, karena dikepung
dikepung oleh bangsa Aram. Tapi apa yang terjadi, saudara? Hanya dalam sekejap, hanya hari ini terjadi, besoknya Tuhan membuka jalan, saudara. Tuhan bisa bekerja dalam sekejap waktu. Kenapa? Dia Allah yang luar biasa, saudara. Hari ini kita akan berbicara satu hal yang mungkin menyejukkan kita. Saya akan berbicara mengenai jaminan Tuhan. Kita dijamin oleh orang yang mungkin tidak kita kenal pun sepertinya senang. Tapi hari ini kita dijamin oleh Tuhan kita, Allah yang perkasa, saudara. Allah yang dahsyat, Allah yang apapun engkau katakan dia tetap luar biasa, saudara. Katakan sama-sama saya, jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan. Apa arti jaminan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dibilang bahwa harta yang ditempatkan sebagai agunan itu jaminan, saudara ya. Yang kita misalnya di bank, kita ambil pinjaman di bank. Nah, harta kita apakah tanah, rumah, kendaraan, atau mungkin perusahaan itu aset-aset, bisa persediaan barang dan lain sebagainya, itu dijadikan agunan ke satu bank untuk kita memperoleh dana. Kenapa jaminan itu dibutuhkan? Supaya ada pegangan bagi yang memberi pinjaman bahwa dana yang diberikan itu akan dibayar sampai lunas. Jadi butuh sebuah jaminan. Nah, dalam perjanjian lama kalau kita lihat, saudara, ada satu kisah di mana ada seorang ibu janda, seorang nabi. Dia anaknya itu mau dijadikan jaminan oleh pemberi hutang. Rupanya suaminya sebelum meninggal itu mempunyai hutang yang banyak, sehingga begitu suaminya meninggal, ibunya ini yang kena masalah. Anaknya mau dijadikan budak oleh orang yang memberikan hutang. Tapi lagi-lagi Elisa bisa menjawab seluruh kebutuhan ibu ini dan dia bisa melunasi hutangnya. Semua berbicara mengenai jaminan. Orang begitu memberikan sesuatu, dia butuh jaminan bahwa apa yang dia berikan itu pasti akan kembali. Nah, bagaimana jaminan kita sebagai orang Kristen? Kalau Bapak Ibu bisa buka bersama saya, ya kita belum berada dalam ayat mas kita ya, tapi ini sebagai gambaran saja. Dalam Efesus 1 ayat 14. Efesus 1 ayat 14, silakan Bapak Ibu buka bersama saya, dan di situ kita bisa baca gini bunyinya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Seluruhnya itu yaitu apa? Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Penjelasannya begini. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, ketika dia disalibkan dan dia mati di situ, itu terjadi apa, saudara? Harga kita sebenarnya sudah dibayar oleh lunas oleh Tuhan, oleh Yesus. Segala dosa kita, segala perbuatan-perbuatan kita bukan milik dunia ini lagi, bukan milik dosa-dosa lagi, tetapi kita adalah miliknya Tuhan, saudara. Nah, sebagai jaminan bahwa kita itu milik Tuhan, dia ingin supaya miliknya ini ketika saatnya selesai kita dalam dunia ini akan kembali lagi ke surga bersama-sama dengan dia. Nah, sebagai jaminannya apa? Bahwa kita itu akan kembali bersama dengan pemilik kita di surga. Dia berikanlah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu sebagai jaminan bagi kita untuk menyatakan bahwa pada saat kita kembali nanti setelah kita selesai urusannya dalam dunia ini, kita kembali bisa bersama dengan Bapa kita di surga. Itulah jaminan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dalam beberapa hari ini kita akan memperingati ketuangan Roh Kudus. Nah, makanya fungsi Roh Kudus apa? Dia akan membela kita, dia akan mendampingi kita, saudara. Dia ada pengantara kita antara Tuhan dan kita, saudara. Dia akan mendorong kita supaya tetap, ayo datang gereja, ayo semangat. Dia akan memberikan kita kekuatan ketika kita lemah. Dia akan melindungi kita. Dia akan menghibur kita ketika kita susah. Dia akan menolong kita ketika kita sedang dalam keadaan yang tidak bisa
berdaya apa-apa, saudara. Itu fungsi Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus adalah jaminan dari Bapa di surga supaya kita kelak bisa kembali kepada pemiliknya di surga, saudara. Tetapi sayang, saudara, kemarin saya dengar gini, Billy Graham pernah berkata, seandainya hari ini, saudara, seandainya hari ini Roh Kudus ditarik dari dunia, dia kembali ke surga. Jadi kalau hari ini Roh Kudus ada dalam dunia, saudara, sekarang ya, ketika dia ditarik ke surga, Billy Graham bilang apa? 90% gereja akan berjalan seperti biasa. Ketika Roh Kudus ditarik, 90% gereja akan berjalan seperti biasa. Artinya apa? Hanya 10% yang berjalan bersama dengan Roh Kudus. Hari-hari ini keimanan kita diuji. Kalau engkau memang benar-benar orang yang rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, bukan hanya hari Minggu saja engkau bilang, wah tidak bisa bergereja ya, kesempatan hari Minggu santai, karena tidak ada gereja, semua gereja ditutup. Tapi ketika engkau mempunyai kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan dan Roh Kudus, setiap hari itu akan selalu muncul kerinduanmu untuk bersekutu, saudara. Banyak gereja yang hanya berjalan sesuai dengan seremonial aja, hari Minggu ibadah dan puji Tuhan, umat yang datang itu banyak. Tapi hanya sedikit ternyata gereja-gereja yang bergerak dengan Roh Kudus. Saya bukan berkata bahwa gereja ini adalah gereja yang benar, tidak, saudara. Gereja kita ada benar, tapi saya tidak akan mengklaim bahwa kitalah yang paling benar. Bagi jemaat yang sudah tahu sejarah gereja ini dibentuk, saya mau katakan ini, saudara, kalau bukan karena Roh Kudus, kita tidak mungkin berada pada hari ini, saudara. Kita tidak mungkin berada sampai hari ini. Gereja ini dibentuk ketika Ibu Yvonne sebagai istri dari Pak Dharma yang gembala sebelum saya, saudara. Dia dipakai oleh Roh Kudus untuk melakukan banyak hal yang luar biasa, sehingga gereja ini terbentuk. Ketika gereja ini terbentuk, dia ternyata dipanggil oleh Tuhan, saudara. Apakah gereja kita selesai? Apakah Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan Ibu Yvonne ini selesai? Tidak. Kenapa? Kalau Roh Kudus saja bekerja dalam tubuh Ibu Yvonne, dalam kehidupan Ibu Yvonne, kita sudah selesai, saudara. Kita hanya menjalankan gereja ini hanya berdasarkan seremonial saja. Tapi oleh anugerah dari Tuhan, Roh Kudus tetap bekerja dalam pelayanan di gereja kita, saudara. Tahun berikutnya Bapak Dharma meninggal sebagai gembala. Masalahnya apa? Dia penopang secara finansial gereja ini untuk bulan demi bulan itu bisa berjalan dengan baik. Harus membayar sewa yang begitu besar. Tapi setelah beliau kembali, puji Tuhan, saudara, kita masih tetap berada di sini. Karena apa? Roh Kudus yang membela kita, saudara. Kalau bukan Roh Kudus, saya bilang tadi, kita sudah selesai. Ketika kita mulai dengan pelayanan setelah Bapak Dharma meninggal, yang jadi persoalan apalah? Apa, saudara? Bagaimana kita membayar sewa gereja kita ini? Awal-awal, puji Tuhan, kita bisa bayar. Bulan ini kita bayar, untuk bulan depan kita harus bergumul lagi. Kenapa? Uang di rekening itu tidak cukup untuk bayar sewa bulan berikutnya, saudara. Itu menjadi pergumulan. Tapi sekali lagi, gereja kita selalu dibela oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ditarik pada hari ini, kita akan kolaps. Siapa saya, saudara? Siapa istri saya? Engkau tidak pernah menyampaikan ke orang lain, ayo kita datang GBI Holy Spirit yuk. Pendeta di sana, yang di sini luar biasa. Ibu Gembala, khotbahnya hebat. Nah, saudara, engkau mengajak orang ke tempat ini kenapa? Roh Kudus di sana bekerja luar biasa.
Roh Kudus yang ditempatkan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan di gereja ini, itulah yang akan menjamin kita ketika kita kembali nanti, kita akan langsung ke pemilik kita di surga. Jadi jangan sekali-sekali kita melupakan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan pelayanan ini sampai saat ini. Semua hanya karena anugerah dari Roh Kudus. Dan puji Tuhan, di Zoom kemarin Ibu Gembala bersaksi bahwa rekening gereja kita saat ini bisa mengcover untuk sebulan sampai 2 bulan ke depan. Amin. Setelah sebelumnya kita begitu khawatir untuk bulan depan gimana, untuk bulan depan lagi gimana. Sekarang puji Tuhan, kami bisa agak bernafas lega. Kenapa? Tuhan memberikan yang lebih untuk bulan ini, saudara. Begitu banyak orang yang diberkati Tuhan ternyata. Di saat orang kekurangan dana dan lain sebagainya, gereja kita, jemaat gereja kita banyak diberkati Tuhan. Ada yang dapat bonus, ada yang diterima pekerjaan sehingga dia berani memberikan buah sulung hulu hasil. Ada yang begitu Tuhan bekerja dan mereka berani untuk berkorban bagi pelayanan di tempat ini. Teman-teman yang membantu live streaming ini tidak ada yang dibayar, saudara. Kami sebagai gembala tidak bisa memberikan mereka apa yang mereka korbankan bagi pelayanan di tempat ini. Tapi biarkan Roh Kudus yang akan membalas. Karena kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Roh Kudus, saudara. Puji Tuhan. Hari ini saya tidak akan berbicara mengenai jaminan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Tapi ada satu kata yang disampaikan oleh Tuhan yang akan memberikan kita jaminan bahwa kita itu tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, saudara. Mari kita buka Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Bapak Ibu sudah dapat? Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku, saudara? Nah, ayat ini dibuka dengan apa, saudara? Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dalam Amplified Classic Bible, dia berkata gini, saudara. Biarlah karakter atau watak moralmu itu bebas dari cinta uang. Jadi karakter dan watak moral itu bebas dari cinta uang. Cinta uang itu apa, saudara? Keserakahan, ketamakan, nafsu, keinginan akan harta-harta duniawi, saudara. Saat ini negara kita, bahkan seluruh dunia sedang disibukkan oleh masalah ekonomi. Perekonomian seperti terhenti, saudara. Saya pernah tulis di status di Facebook saya, kalau Jakarta macet, berarti ekonomi Indonesia lancar. Tapi kalau Jakarta lancar, perekonomian Indonesia lagi macet, saudara. Hari ini Jakarta sedang lancar, berarti perekonomiannya sedang macet. Orang lebih banyak di rumah, perusahaan lebih banyak yang tutup, karyawan banyak yang di PHK, dirumahkan, dan dibayar gajinya separuh. Itu sedang terjadi saat ini. Uang memang kita tidak bilang itu uang tidak penting, tidak. Uang itu penting, saudara. Tetapi jangan sampai uang itu membuat kita mengecilkan arti Tuhan karena kebutuhan kita terhadap uang. Persoalan uang itu memang banyak membuat orang pusing, bingung, banyak juga menghalalkan segala cara bagaimana kelangsungan hidup besok, lusa, bulan depan, dan bulan depannya lagi. Masalah virus corona di Jakarta masih akan terjadi sampai bulan depan, saudara. Baru mungkin bulan Juli kegiatan itu akan berjalan. Ya mungkin tidak normal, tapi mungkin dibuka setengah-setengah dan kembali normal. Itu pun kalau kondisi yang terjangkit itu makin berturun, makin turun dan diharapkan makin selesai.
Tapi kalau masih bertambah dan bertambah lagi, itu bisa lebih panjang lagi, saudara. Dan orang saat ini yang merasa tercekat makin lagi di hari-hari ini, saudara. Kita sedang diuji dari segi keuangan. Tapi firman Tuhan katakan, hari ini janganlah engkau menjadi hamba uang, saudara. Jangan terlalu kita fokuskan apa yang terjadi saat ini. Masalah kebutuhan keuangan itu membuat kita lupa untuk mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang kita terima, saudara. Untuk kesehatan yang kita terima saat ini. Engkau bisa berkata-kata, bisa berjalan, menghirup udara segar, engkau bisa nonton, itu semua karena berkat Tuhan, saudara. Sehingga dalam ayat tadi dikatakan kita harus memiliki rasa cukup, saudara. Nah, rasa cukup itu, puas dengan rasa cukup, itulah yang akan membatasi kita dari kebutuhan-kebutuhan yang melebihi dosis. Kenapa melebihi dosis? Karena apa yang kita terima, yang kita butuhkan lebih dari itu, saudara. Tapi kita tahu bahwa Tuhan akan memberikan kita pembelaan, saudara. Ketika kebutuhan-kebutuhan kita itu begitu besar. Saya bilang tadi, jangan tempatkan kebutuhan kita akan hal-hal yang materialistik itu lebih besar daripada Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Dalam Matius 6 ayat 31 dibilang begini, jangan kamu khawatir. Sekali lagi, jangan kamu khawatir akan apa yang akan kamu makan, akan apa yang akan kamu minum, akan apa yang akan kau pakai, saudara. Makanan, minuman, dan apa yang akan kita pakai, itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita masih mencari hal-hal seperti itu, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, saudara? Kita saat ini mengklaim bahwa kita anak Tuhan, kita mengenal Tuhan, tapi kita masih digoyahkan oleh kebutuhan-kebutuhan yang bersifat material, jasmani, saudara. Wow. Sekali lagi saya katakan sini, Matius 6 ayat 32 dibilang ini. Semua itu apa? Makanan, pakaian, minuman, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi jaminan Tuhan, Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, saudara. Kita butuh semua, makanan, pakaian, minuman, semua kita butuh. Tetapi terlebih dari itu, saudara, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara. Ditambahkan artinya apa? Engkau sudah memiliki, ditambah lagi. Sudah ada, ditambah lagi, saudara. Jaminan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5 tadi, bagian B, inilah jaminan Tuhan yang akan kita bicarakan pada siang hari ini, Tuhan, saudara. Karena Allah telah berfirman, bagian B, ayat Ibrani 13 ayat 5 bagian B, karena Allah telah berfirman, Tuhan sendiri yang berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, saudara. Itu jaminan bahwa Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Lebih jelas dalam Amplified Bible, Amplified Classic Bible, dia bilang begini, bagian B-nya, karena Tuhan sendiri telah berkata, aku tidak akan dengan cara apapun untuk mengecewakan engkau. Aku tidak akan pernah menyerah untuk membela engkau. Aku tidak akan meninggalkanmu tanpa dukungan. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu tanpa daya atau membiarkanmu jatuh.
penjelasan tidak akan membiarkan jatuh gini, saudara. Seperti mak ini, kalau kita pegang tidak kuat, dia akan jatuh. Nah, Tuhan memegang kita dengan tangan kanan yang begitu kuat supaya apa? Kita jangan jatuh. Mau digoyang-goyang begini pun, disenggol orang, engkau jatuh sekalipun, kita berada dalam tangan Tuhan yang kuat, saudara. Makanya dia bilang apa? Aku tidak akan membiarkan engkau jatuh. Itu jaminan, saudara. Amin. Semua kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai anak di rumah, pernah merasakan bagaimana mereka bahagia. Saya punya anak 4, 3 sudah, 1 sudah selesai kuliah, 2 masih kuliah, 1 masih SMP. Ketika mereka masih bayi, yang mereka butuhkan apa, saudara? Hanya minum. 6 bulan pertama, itu urusan ibu-ibu yang menangani. Diam. Dia akan nangis apa? Lagi kalau apa? Kalau dia dia pipis, pampersnya udah tidak nyaman, nangis dia. Kalau dia haus, gampang, saudara. Setelah agak besar, dia tidak hanya minum, tapi juga harus makan. Setelah lebih besar lagi, tidak hanya minum, tidak hanya makan, apa? Kita harus menjamin, memberikan dia fasilitas untuk sekolah. Harus antar jemput, antar ke sekolah, dan lain sebagainya. Lebih besar lagi, kebutuhan lain lagi, saudara. Anak kuliah tidak harus dia nangis untuk minta makan. Anak kuliah tidak harus nangis untuk minta minum, saudara. Ketika dia haus, dia lapar, dia akan cari sendiri. Dia bongkar lemari, mana? Kalau tidak ada makanan, dia bikin, saudara. Itu namanya anak-anak yang sudah dididik dari awal. Tidak perlu lagi orang tua harus taruh di piring, udah lengkap menunya, nak makan, nak minum, ini susu, ini madu, ini vitamin. Nah, saudara. Semakin bertambah, anak itu akan semakin menentukan dirinya sendiri. Yang dibutuhkan dari orang tua itu apa? Jaminan bahwa ketika anak-anak ini membutuhkan sesuatu, pasti tersedia. Ketika anak saya kuliah, harus kos. Ketika kos, dia tidak perlu khawatir, saudara. Bulan depan bisa bayar nggak? Nah, saudara. Dia hanya perlu datang, pulang kuliah, masuk kamar kosnya, tidur. Bangun besok, kuliah lagi, saudara. Dia tidak perlu tiap hari tanya, udah bayar belum? Udah bayar belum? Ini udah bayar belum? Tidak perlu, saudara. Karena dia tahu apa? Ada jaminan dari orang tua bahwa dia siap untuk beraktivitas apa yang menjadi kebutuhan dia. Soal kos ini, itu pasti sudah beres. Atau dia tanya, bagaimana uang kuliah udah bayar belum? Saudara, sudah beres, saudara. Karena ada jaminan dari kami orang tua bahwa semuanya itu sudah dilunaskan. Nah, kalau ada orang-orang yang seperti itu, masih nangis baru minta makan, masih nangis minta minum, saudara, apa bedanya dengan bayi, saudara? Kita sudah berangsur-angsur makin lama makin besar, makin dewasa rohani kita. Bukan urusan material lagi yang harusnya kita pikirkan. Tapi yang kita pikirkan adalah soal kepercayaan Tuhan, jaminan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Tapi memang kecenderungan manusia itu sepertinya kurang merasakan bahwa dirinya itu dijamin, saudara. Saya contohkan begini. Ada teman-teman kita yang bergerak di asuransi, saudara. Asuransi kesehatan lah contohnya. Nah, ketika kita bayar premi untuk kesehatan ini, kita sakit apapun, engkau tinggal datang ke rumah sakit, nginep di rumah sakit, dan pasti akan diobati. Pengobatannya, pemeriksaannya, kunjungan dokternya, semua sudah di cover oleh asuransi. Jaminan dari pihak asuransi itu mengatakan, silakan datang ke rumah sakit, kami akan mengcover seluruh kebutuhan dana yang ada. Seandainya kita sakit, kita sudah ikut asuransi, kita sakit, tapi
enggak, saya enggak mau ke rumah sakit, di rumah aja. Kita sudah di cover oleh asuransi, tapi kita tidak memanfaatkan fasilitas tersebut, saudara. Engkau hanya akan di rumah, engkau beli obat cover ke asuransi, dia akan tidak terima. Karena perjanjiannya bukan seperti itu. Demikian juga kehidupan kita, saudara. Kita sudah diurapi Tuhan, dijamin oleh Tuhan bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan itu cukup untuk kita percaya bahwa hidup saya dijamin oleh Tuhan, saudara. Perbuatan baik apapun yang kita lakukan, saudara, itu tidak akan menambah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Engkau rajin ibadah, engkau rajin berdoa, rajin berpuasa, itu tidak akan menambah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Kasih Tuhan itu sudah mentok, saudara. Istilahnya di gelas, itu gelas sudah sampai di ujung. Kita tambah air lagi, akan tumpah. Ketika kita minum, tidak akan 2 kali kenyang. Misalnya satu gelas ini kita minum, kita tuang lagi satu gelas berikut. Ketika kita minum, kita akan tidak merasakan bahwa yang kita minum itu 2 gelas. Kenapa? Satu udah tumpah, udah tidak bisa ditampung lagi. Begitu juga kasih Tuhan, saudara. Dia sudah mentok, udah penuh, udah air itu sampai di ujung. Tidak ada lagi yang bisa menambah, saudara. Kasih Tuhan dalam kehidupan kita itu sudah maksimal, saudara. Bahkan kalau kita pun melakukan pelanggaran-pelanggaran, itu juga tidak mengurangi kadar kasih Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Kasih Tuhan tetap full dalam kehidupan kita. Makanya saya bilang tadi, kecenderungan manusia itu menarik diri dari hadapan Tuhan. Seperti yang saya gambarkan tadi, kita sudah mempunyai jaminan asuransi, tapi ketika kita sakit, kita hanya berada di rumah saja, kita tidak datang ke rumah sakit. Ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, dalam hal ini dosa, itu bukan Tuhan yang menjauhkan diri dari kita, saudara, tetapi kita yang menjauhkan diri dari Tuhan. Makanya kenapa ada doa-doa yang tidak dijawab? Karena kita sudah berbeda frekuensi, saudara. Kalau engkau mau cari Radio Prambors 102,2 FM, saudara, engkau cari di gelombang 90, 105, tidak akan ketemu. Kenapa? Beda gelombang, saudara. Ketika engkau menarik diri, engkau melakukan pelanggaran, itu kita sudah berbeda. Jalurnya itu sudah berbeda dengan Tuhan. Kembalilah ke jalur yang benar, maka engkau akan menerima signal yang benar, saudara. Hari ini Tuhan memberikan jaminan bagi kita bahwa seluruh kehidupan kita dijamin oleh Tuhan. Tidak berpengaruh apapun yang kau lakukan, selalu ada pembelaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ayat terakhir, saya ingin kita baca sama-sama, saudara. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 13. Dibilang begitu. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Kenapa? Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri, saudara. Dia Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa ketika engkau tidak setia sekalipun. Ketika engkau seperti anak hilang yang meninggalkan rumah orang tuanya, tetap perhatian Tuhan akan menuju kepada engkau, saudara. Dia akan menunggu engkau kembali. Dia tetap akan ada di rumah untuk menunggu engkau balik, saudara. Ketika engkau berada di tempat lain, engkau meminta kepada Bapamu yang di surga, tidak akan kedengaran. Kenapa? Kita berada di posisi yang berbeda, saudara. Yang dibutuhkan apa? Baliklah ke rumah Bapa. Di situ dia akan mendengarkan seluruh kebutuhanmu, keluhanmu, keinginanmu apa, saudara. Itu jaminan Tuhan. Mari kembali. Bapa kita sedang menunggu untuk kita berkeluh kesah di hadapannya, saudara. Dia akan berurusan dengan kita dari segala apapun yang kita butuhkan, saudara. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah membiarkan kita terhilang, saudara. Seperti domba yang hilang, dia akan tinggalkan yang lain, dia akan ambil yang satu. Dimanapun berada, di pinggir jurang sekalipun, dia akan berusaha untuk menarik lagi dan membawa ke rumah, saudara. Bawa pulang ke kandang. Kenapa? Disitulah tempat yang sebenarnya. Hari-hari ini, mari kita jangan
silaukan oleh kebutuhan-kebutuhan materialistik kita, saudara. Ada Allah yang lebih besar yang sanggup untuk memenuhi segala sesuatu, segala yang kita butuhkan. Dia Allah yang tetap setia, Dia Allah yang tetap kasih dalam kehidupan kita. Mari kita juga lakukan hal yang sama. Kita tetap setia, kita tetap kasih kepada Tuhan Allah kita, saudara. Mari kita berdoa, kita akan nyanyikan satu lagu, saudara. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk jaminan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Haleluya Yesus. Seberapa banyak kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa firman itu akan mengubahkan kami. Membiarkan kuasa firman itu akan meneguhkan kami. Kuasa firman akan terus Tuhan menguatkan kami di saat kami menghadapi apapun dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa syafaat Tuhan.
Kami mengangkat, kami satukan hati kami bersama-sama dengan umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami bersatu hati berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan. Kalau Kau izinkan terjadi, Tuhan, wabah Tuhan, virus corona atas bangsa kami. Kami percaya Kau memiliki rencana yang dahsyat dan luar biasa, Tuhan. Kami percaya akan banyak jiwa-jiwa yang datang untuk mencari Engkau, Tuhan. Akan ada kebangunan rohani, akan ada pertobatan, akan ada kebangkitan rohani yang akan terjadi bagi setiap orang-orang yang sudah lama tidak mengenal Engkau, yang sudah lama Tuhan tidur, yang sudah lama mati secara rohani akan bangun untuk mencari Tuhan. Irama kaya lamaste, dan biarlah awan kemuliaan-Mu memenuhi bangsa Indonesia. Indah rahmat kaya seperti air menutupi lautan, Tuhan. Panci-panci keselamatan akan ditegakkan atas bumi Indonesia. Awan kemuliaan Tuhan turun atas kota kami, kota Jakarta. Kami berdoa Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara kami. Mulai dari Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, semua jajaran kabinet menteri-menteri yang ada Tuhan, sampai kepada pemerintah yang paling kecil Tuhan, RT RW kami, memberikan hikmat kebijaksanaan dari surga untuk membuat setiap keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan Tuhan bagi bangsa kami. Kau memakai Tuhan hamba-hamba para dokter dan perawat yang ada di rumah-rumah sakit Tuhan sebagai garda terdepan. Kau memakai mereka dengan hikmat-Mu Tuhan. Ada obat yang tepat Tuhan yang akan diberikan sehingga orang-orang yang sakit akan menerima kuasa kesembuhan. Akan ada kesembuhan atas bangsa kami. Indah rahmat negara lama akan memutus mata rantai penyebaran virus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau memberikan perlindungan bagi umat-umat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk kota Jakarta Tuhan. Kau memakai juga gubernur kami Tuhan, Bapak Anies Baswedan. Kami menyerahkan setiap kebijakan keputusan yang diambil itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Kami akan melihat pertumbuhan ekonomi. Kami akan melihat pemulihan ekonomi atas kota kami, atas bangsa kami Tuhan. Indah rahata kaya takurase. Indah rahmat kami hidup, kami ada, kami bernafas di bangsa ini, kami dilahirkan di bangsa ini. Biar belas kasihan Tuhan dinyatakan atas bangsa kami Tuhan. Kami umat-Mu datang merendahkan diri berdoa Tuhan. Dan biarlah kami mau berbalik dari segala jalan-jalan kami yang jahat. Maka Engkau melihat dari tempat-Mu yang maha tinggi. Mata-Mu tertuju kepada doa dan seruan dari tempat ini. Dan banyak tempat-tempat yang lain yang bersama-sama menaikkan doa syafaat kepada-Mu Tuhan. Telinga-Mu akan mendengar setiap doa yang diserukan dari tempat ini. Hati-Mu akan ada atas Indonesia. Ada doa-doa, ada menara doa yang naik Tuhan, dari setiap rumah-rumah jemaat-Mu, dari setiap rumah-rumah umat-Mu Tuhan. Itu boleh menggugah hati Tuhan untuk menaruh belas kasihan atas bangsa kami, sehingga virus ini akan berhenti di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau melihat umat-umat-Mu yang mengikuti live streaming, maupun ada umat-umat-Mu mungkin yang hari ini tidak mengikutinya. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada di antara umat-Mu yang ada dalam keadaan sakit. Saat ini Tuhan, kami tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa-Mu sanggup untuk menjamah umat-umat-Mu yang dalam keadaan sakit di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi sembuh dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Yesus. Kuasa kesembuhan Kau nyatakan. Mereka yang dalam keadaan tertutup jalan, mari Roh Kudus memberikan jalan keluar Tuhan. Kau bukakan pintu-pintu yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala usaha apapun yang kami lakukan, bisnis apapun yang kami lakukan, pekerjaan apapun yang kami lakukan, Kau jadikan berhasil di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun kuasa yang bisa menutup apabila Kau sudah membuka Tuhan. Amin. Mereka dalam keadaan berbeban berat. Oh Yesus Tuhan, Kau yang berjanji, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka
kelegaan itu dalam setiap hati umat-Mu Tuhan. Tambahkanlah iman kami Tuhan. Tambahkanlah iman percaya umat-umat-Mu di tengah menghadapi goncangan di sekeliling kami. Tambahkanlah iman kami. Kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Mereka yang dalam keadaan kecewa dan tawar hati, Kau jamah pulihkan hati umat-umat-Mu Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan supaya mereka tetap bertahan di tengah badai apapun. Kami percaya Kau mengasihi umat-umat-Mu. Kami menyerahkan umat-umat-Mu, jemaat GBI House of Holy Spirit ke dalam tangan-Mu. Biar kami semua tetap kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan bagi kami. Kami terima firman-Mu dan kami mengembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, kuasa, keagungan, kejayaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya.